Bab 1961, Ekspresi Urutan. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhal.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Untuk menciptakan lebih banyak kesempatan bagi anak laki-laki di kelas, Zhang Yu tidak melakukannya sendiri, tetapi membagi anak laki-laki dan perempuan menjadi 15 kelompok, 1 lawan 1, pelatihan bergandengan tangan. Mengenai siapa dan siapa yang memimpin tim, anak laki-laki lebih awal. Tujuan mereka ditentukan secara pribadi dengan menggunakan batu gunting kertas. Dia selalu memanggil Fang Guoxi, yang lebih realistis. Selama kualifikasi, dia adalah yang paling tidak beruntung. Pilihan terakhir, tetapi dia dibagi menjadi 4 kelas dinosaurus dengan nilai yang sangat rendah, membuatnya tampak sama sekali tidak disukai. Hari-hari pelatihan berlalu dengan cepat, dan Zhang Yu mengurus kedua belah pihak. Baik itu tinju militer atau gaya split, dia pada dasarnya berlatih sama. Sehari sebelum pertunjukan split, instruktur dari setiap kelas memimpin dalam menyelenggarakan latihan lapangan skala penuh sepanjang 10 km. Pada malam hari, perguruan tinggi menginformasikan bahwa mereka akan mengadakan pesta pelatihan militer dan meminta program untuk setiap kelas. Kelas kedua belajar cukup lama, dan akhirnya memutuskan untuk menampilkan tarian Latin 2 orang yang diwakili oleh Guan Yu dan Tong Jingru. Suasana pesta itu sangat meriah. Meskipun sebagian besar aktor yang berpartisipasi dalam pesta itu adalah amatir, usia muda mereka dapat menunjukkan semangat mereka dalam menjalani hidup. Di akhir pesta, para guru dan siswa dari setiap kelas berfoto bersama. Meskipun pelatihan kelas kedua mikroelektronika dan kelas keempat perangkat lunak hampir semuanya dipimpin oleh Zhang Yu. Akan tetapi, He Yuhao juga berlatih bersama tim selama seluruh proses. Selain itu, dia adalah wanita cantik dengan nilai tinggi, dan siswa dari kedua kelas juga berfoto bersama dengannya. Awalnya Zhang Yu tidak ingin ikut bersenang-senang, tetapi tidak tahan He Yueqiang menariknya untuk berfoto, membuatnya sangat terdiam. Hari pertunjukan split formal telah berakhir. Dibandingkan dengan pertunjukan pelatihan militer di sekolah menengah pertama, split universitas jauh lebih serius dan formal. Tidak hanya bendera nasional yang harus dikibarkan untuk memainkan lagu kebangsaan, tetapi juga tim untuk melindungi bendera, khidmat dan khidmat sepanjang pertunjukan. Sesi pengibaran bendera nasional telah usai. Dalam irama peninjauan barisan, tim mahasiswa baru Universitas Gyeonggi datang ke sisi lapangan dengan penuh semangat. Kepala tentara dan pemimpin sekolah duduk di podium hingga semua anggota tim berdiri. Baru pada saat itulah Sun Ping, wakil presiden Universitas Gyeonggi, dan Gu Jing, kepala tentara, memberikan pidato. Setelah keduanya secara rutin menyantap hidangan 10.000 darah ayam emas, mereka membuka laporan kinerja dan secara resmi memulai. Pertunjukan pembukaan merupakan pertunjukan gabungan yang dibawakan oleh tim resmi pengajaran tentara. Bahkan, ada beberapa pertunjukan Qigong yang sulit, seperti memotong batu bata, melawan pukulan, dan memecahkan batu di dada. Meskipun tampak agak berantakan, pertunjukan itu tetap meriah, dan tentu saja menimbulkan tepuk tangan di lapangan. Setelah pertunjukan Qigong yang sulit berakhir, kelompok kedua mengajarkan tim resmi untuk tampil. Harus saya katakan bahwa instruktur di lapangan memiliki tongkat panjang dengan slogan yang seragam. Tongkat itu menari dengan penuh semangat dan semangat, yang sekali lagi membangkitkan tepuk tangan dari para penonton. Dua program kolektif yang mengajarkan tim resmi diakhiri dengan pertunjukan tinju militer dari pihak siswa. Pertunjukan tinju militer terdiri dari beberapa perguruan tinggi untuk membentuk beberapa regu, dan bertindak secara bergantian sesuai dengan kata sandi. Bagi para siswa ini, meskipun hanya ada selusin gerakan dalam gerakan tinju militer, itu tidak semudah yang mereka inginkan. Untungnya, kelas pertunjukan yang dipilih kali ini semuanya adalah tim yang dipilih dengan cermat dari berbagai perguruan tinggi. Meskipun gerakannya jauh lebih tidak standar daripada kelompok instruktur, untungnya, slogan-slogannya sama. Saat meninju, itu secara alami menyebabkan penonton tepuk tangan. Setelah kelompok pertama tim tinju fisik militer berakhir, kelompok kedua pertunjukan tinju fisik militer keluar, termasuk tim komputer dari sekolah komputer. Sekolah komputer, sebagai sejumlah besar perguruan tinggi di Universitas Gyeonggi, pada dasarnya menempati 1/4 dari seluruh tim. Di setiap perguruan tinggi, itu adalah jumlah tim yang relatif besar,
dan itu adalah satu-satunya dengan rasio pria dan wanita 1:1. Tim secara alami menerima lebih banyak perhatian daripada tim lain. Tim komputer berbaris dalam antrian, dan bertanggung jawab untuk meneriakkan slogan suara instruktur, dan kemudian bergema di seluruh taman bermain. Semua orang di tim juga mengikuti slogan dan bergerak bersama. Orang awam menyaksikan kegembiraan, orang awam memperhatikan ambang pintu, dan hanya beberapa gerakan yang terjadi. Semua instruktur di dalam dan di luar lapangan merasa cerah. Dengan meningkatnya gerakan kelompok kedua dan satu pihak tampak lebih seragam, dan bahkan secara tidak sengaja dari kerumunan, kita dapat melihat jejak momentum tinju militer. Anda perlu tahu hal seperti momentum, tetapi itu adalah sesuatu yang hanya dapat dipahami dan dimengerti. Umumnya, itu hanya tersedia bagi para veteran dengan kualifikasi yang memadai. Saya tidak berharap kali ini muncul dalam sekelompok orang muda yang baru saja bersentuhan dengan tinju militer. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, sulit bagi instruktur tentara dan kader senior di podium untuk mempercayai apa yang terjadi saat ini. Para anggota militer berpangkat tinggi mengangguk setelah menonton. Setelah bertanya sebentar, mereka menuliskan nama-nama perguruan tinggi dan kelasnya. Kelompok kedua latihan tinju militer berakhir, diikuti oleh kelompok kedua dari periode yang sama tahun lalu. Kelompok ketiga adalah kelompok yang tingkatnya rata-rata. Tidak ada bandingannya, tidak ada salahnya, bahkan para siswa amatir yang bersorak di pinggir lapangan juga merasakan keistimewaan yang pertama. Latihan tinju militer selesai, diikuti oleh acara utama, yang secara resmi memulai debutnya secara terpisah. Bersamaan dengan musik pawai terpisah, tim-tim dari berbagai akademi secara bertahap bergerak menuju podium. Tim sampingan melewati mimbar, diiringi dengan perkenalan pembawa acara yang ceria, dan seluruh kelompok beralih dari berjalan beriringan menjadi berjalan di udara. Mereka tampak bersemangat dalam penghormatan militer. Kepala tentara dan para pemimpin sekolah melambaikan tangan kepada para siswa yang lewat sambil tersenyum. Tim akademi komputer berada di tengah antrian, sementara tim kedua dan keempat berada di tengah akademi. Dengan slogan Wu Yue dan Tong Jingru, kedua kelas beraksi bersama. Harus dikatakan bahwa tim persegi segera memulai dan gerakan seragam segera menarik perhatian instruktur di dekatnya. Meskipun fase startup hanyalah langkah sederhana, sebenarnya bukan hal yang sederhana untuk ingin keluar dari momentum. Segera, tim kedua secara bertahap mendekati podium. Pada saat ini, apakah itu kepala tentara atau pemimpin sekolah di mimbar, hampir semuanya tertarik oleh tim seragam ini, dan mereka mengalihkan perhatian mereka kepada mereka. Tidak melihatnya. Kaget, ke kanan, lihat, Wu Yue dan Tong Jingru berteriak bersama, dan tim Fang segera mengubah langkah mereka dan berubah menjadi gerakan maju. Tim kedua berubah menjadi langkah maju, dan sejak awal perubahan langkah, mereka mendapat momentum yang menggelegar. Dapat dikatakan bahwa mereka tiba-tiba mengejutkan para pemimpin podium. Yang saya tahu adalah bahwa sekelompok siswa berjalan di depan saya. Saya tidak tahu bahwa saya sedang berjalan melalui tentara biasa. Teriakan dan teriakan yang luar biasa terdengar di dalam dan luar lapangan. Para pemimpin tentara dan sekolah di atas panggung melihat tim berseragam lewat, dan mereka juga bertepuk tangan, terutama para pemimpin sekolah melihat bahwa kali ini para siswa dapat tampil dengan sangat baik. Saya juga merasa ringan di wajah saya. Tentu saja, orang yang paling bahagia adalah Nikayan, wakil dekan sekolah ilmu komputer. Lagi pula, saat ini, departemen mana yang dapat memberikan wajah yang mulia kepada pimpinan sekolah, bagi perguruan tinggi, itu tentu saja merupakan prestasi yang luar biasa. Skuadron kedua dan keempat lewat, dan skuadron kedua juga dari Akademi Komputer, tetapi dibandingkan dengan skuadron kedua di depan, levelnya terlalu berbeda, dan mereka menjadi serba salah. Itu sangat jelek sehingga Nikayan, yang memiliki senyum di wajahnya sebelumnya, berbalik untuk memiliki kram di wajahnya. Ketika semua tim berjalan melintasi mimbar, pencoretan daftar secara resmi berakhir. Dalam sesi penghargaan berikutnya, tim kedua dan keempat memenangkan gelar yang tak terduga sebagai kolektif pelatihan militer yang luar biasa, membuat Nikayan tampak gemilang. Tim pertunjukan tinju militer juga memenangkan penghargaan kelompok dengan kinerja terbaik. Wu Yue dan Tong Jingru, sebagai pemimpin tim, memenangkan gelar penentu kecepatan pelatihan militer. He Yue mendapatkannya, seorang instruktur yang sangat baik dalam pelatihan militer. Bahkan Xiao Hua, yang tidak banyak menunjukkan wajahnya,
dianugerahi sertifikat oleh seorang instruktur yang sangat baik dalam pelatihan militer, yang membuatnya sangat terkejut. Ada 5 penghargaan individu yang luar biasa untuk pelatihan militer, dan Zhang Yu juga memenangkan satu, yang tidak terduga oleh banyak orang. Di antara mereka, Nikayan merasa paling luar biasa. Ketika dia melaporkan daftar individu yang luar biasa dalam pelatihan militer, dia secara pribadi mengonfirmasi bahwa tidak ada Zhang Yu sama sekali. Tetapi siapa yang mendapat ide itu, tidak ada satupun orang di surat kabar yang terpilih. Pemenangnya adalah Zhang Yu. Tentu saja, dia merasa sedikit luar biasa. Apakah seseorang melewatkan dirinya sendiri dan menempatkan Zhang Yu di surat kabar? Di panggung penghargaan, Nikayan memegang wajahnya dengan kesal. Bagaimanapun, Zhang Yu dan dia mengalami kesulitan di depannya. Dia tidak pernah melupakannya, dan tentu saja merasa sangat tidak senang. Yuan Xiaohua, yang menoleh ke lawannya untuk meminta sertifikat penghargaan, memberi isyarat. Melihat ini, Yuan Xiaohua bergegas mendekat dan berbisik, "Dekan, ada apa?" Nikayan berkata, "Siswa bernama Zhang Yu, tolong tatap aku. Jika kamu menemukan sesuatu yang salah dengannya, segera laporkan kepadaku." "Pahamilah." "Begitu, tenang saja." Yuan Xiaohua mengangguk cepat. Sejujurnya, Yuan Xiaohua juga sedikit terkejut. Zhang Yuneng memenangkan penghargaan individu luar biasa untuk pelatihan militer. Lagi pula, daftar pendek umumnya dilaporkan ke tentara oleh perguruan tinggi, dan tentara kemudian merujuk pada pendapat instruktur. Zhang Yu bertemu Nikayan secara langsung terakhir kali, dan Yuan Xiaohua mengetahuinya. Jadi dia tahu bahwa Nikayan tidak mungkin melaporkan nama Zhang Yu, tetapi pertanyaannya sekarang adalah, siapa yang akan melaporkan nama Zhang Yu? Mungkinkah instruktur wanita dari tim sampingan membolos dan melaporkannya secara langsung? Meskipun Yuan Xiaohua tidak begitu yakin apa yang terjadi di dalam, tetapi dari sudut pandang Nikayan, Zhang Yu pasti tidak akan beruntung. Bagaimanapun, seorang siswa menyinggung wakil dekan sekolah manajemen langsung, dan tidak dapat dihindari untuk memakai sepatu kecil di masa mendatang. Sekarang saya hanya berharap Zhang Yubei tidak ada hubungannya dengan Nikayan. Yang bertanggung jawab untuk memberi penghargaan kepada Zhang Yu adalah wakil kepala sekolah Sun Ping. Meskipun Sun Ping tidak menyukai Zhang Yu, dia tahu bahwa Gu Jing dan Zhang Yu memiliki hubungan yang baik, jadi dia tersenyum padanya dan mengambil foto. Sesi penghargaan telah berakhir. Pelatihan militer juga dianggap telah berakhir. Zhang Yu mengucapkan selamat tinggal kepada He Yue, naik bus dan kembali ke sekolah bersama teman-teman sekelasnya. Kehidupan kampus Zhang Yu telah resmi dimulai. Dalam beberapa hari setelah dimulainya sekolah secara resmi, kelas kedua memilih komite kelas. Berkat dukungan Zhang Yu, dia menjadi ketua kelas dengan puas. Kandidat wakil ketua regu adalah kandidat untuk Tong Jingru, yang memadukan prinsip pemerataan pria dan wanita. Wu Yue terpilih sebagai sekretaris partai. Bao Ziki, yang telah menyerukan lebih banyak kegembiraan, gagal mencalonkan diri sebagai ketua regu, wakil ketua regu, dan sekretaris partai, dan akhirnya terpilih sebagai anggota komite pembelajaran. Awalnya Zhang Yu tidak punya ide untuk menjadi kader yang bertugas, tetapi karena dia adalah peraih medali emas dari pertandingan provinsi, dia terpilih dengan suara bulat sebagai anggota komite olahraga, sehingga dia juga menangkap bebek di rak, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengambil alih pekerjaan itu. Hari-hari berikutnya, saya terbiasa dengan lingkungan universitas. Dibandingkan dengan sekolah menengah, universitas adalah dunia yang sama sekali asing bagi Zhang Yu. Tidak ada ruang kelas tetap, tidak ada guru kelas, dan bahkan waktu kelas tidak terlalu tetap. Dibandingkan dengan keadaan belajar sepanjang hari dan malam di sekolah menengah, universitas tampak santai dan bebas. Tidak heran banyak siswa merasa bahwa datang ke universitas adalah kehidupan. Pembebasan, tetapi bagi Zhang Yu, ini juga merupakan kehidupan yang benar-benar baru. Dalam sekejap mata, tibalah saatnya Sabtu dan Minggu pertama setelah sekolah dimulai. Suara alarm berbunyi, Zhang Yu langsung membuka matanya. Meskipun dia tidak tidur lebih awal tadi malam, dia sudah terbiasa dengan operasi otomatis tubuhnya saat tidur. Waktu tidurnya yang singkat, hanya dapat memulihkan energi penuh, secara alami tidak ada rasa kantuk. Pada saat ini, kepuasan di satu sisi tempat tidur juga terbangun oleh suara alarm, tetapi dia menguap sambil mematikan alarm, dan sepertinya merasa sedikit kurang. Tetapi mengingat sesuatu, dia memaksakan semangatnya dan berkata, "Hei, hei. Semua bangun, semua bangun."
Ketika Ma Rongxuan mendengar ini, dia berbalik dan menarik selimut. Dia berkata, Sabtu dan Minggu. Mengapa kamu bangun pagi-pagi sekali? Puas, berkultivasi perbaikan apa? Bangun, hari ini hari apa? Apakah kamu lupa? Hari apa? Ma Rongxuan bergumam tanpa menggerakkan kelopak matanya. Puas, hari ini adalah festival komunitas sekolah pembukaan. Bukankah kamu mengatakannya dengan baik beberapa hari yang lalu? Ayo kita pergi dan melihat saudari sekolah yang cantik bersama-sama. Mengapa kamu lupa? Setelah mendengar ini, Ma Rongxuan tampaknya bereaksi terhadapnya. Dia segera duduk dari tempat tidur dan buru-buru berkata, ya, ya. Anak keempatku, anak keduaku, bangun dari tempat tidur. Hari ini adalah hari yang besar. Zhang Yuwenyan tersenyum, tidak mengatakan apa-apa, duduk, siap untuk berpakaian. Fang Zitong tampaknya tidak berniat untuk bangun. Saat dia berbalik, dia agak lemah, kamu pergi. Aku tidak akan pergi. Puas bahwa aku telah turun dari tempat tidur saat ini, dan berkata, pergi dan berkumpul. Apa yang kamu lakukan di asrama? Lihat, cuacanya sangat bagus. Dia juga membuka tirai selama pembicaraan, dan cahaya pagi langsung menerangi seluruh ruangan. Ma Rongxuan juga berkata, kedua, bangun, bangun, sebagai wajahmu di asrama kami juga mengharapkan wajah kecilmu untuk keluar dan berbicara dengan saudarimu. Jangan malas-malasan, bangun. Puas dengan kata-kata itu dan tertawa, Zitong. Kakak-kakak tidak bisa hidup tanpamu, cepatlah. Bangun dan semangat, atau kamu akan semakin malas. Fang Zitong menghela napas tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu, memaksakan semangatnya, dan mengenakan pakaiannya. Setelah bangun, mereka membersihkan diri, meninggalkan asrama bersama, dan langsung pergi ke kafetaria untuk sarapan. Karena hari ini adalah hari yang meriah dari Festival Masyarakat Orientasi Baru, seluruh sekolah bangun pagi-pagi sekali, terutama para siswa baru, dan sangat meriah untuk masuk dan keluar. Di distrik perekrutan komunitas Universitas Gyeonggi, sebenarnya, sudah ada kelompok yang mengatur stand mereka sejak hari pertama. Saat waktu dimulainya festival komunitas semakin dekat, orang-orang secara bertahap bergerak, dan mereka bersemangat, lebih dari 100 organisasi berkumpul bersama hampir setiap masyarakat telah dengan hati-hati mengatur stand perekrutan baru, menunjukkan budaya komunitas mereka yang unik, dan berlomba-lomba agar pendatang baru lewat. 4 orang Zhang Yu bercampur dalam arus orang-orang, menyaksikan setiap kelompok bersemangat, tetapi bagi Satisfied dan Ma Rongxuan, mereka mencurahkan lebih banyak energi untuk mencicipi kecantikan gadis-gadis di sekitarnya. Bagi Zhang Yu, semua yang ada di sini sangat menarik. Teman-teman sekelas, datanglah ke klub upacara minum teh kami untuk melihat-lihat. Kali ini kalian tidak hanya dapat menikmati teh yang sangat enak, tetapi juga mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang budaya minum teh Tiongkok. Pasti layak untuk diikuti. Teman-teman sekelas, datanglah dan lihat klub busana Tiongkok kami. Ada banyak busana Tiongkok yang indah di sini, dan juga banyak penggemar busana Tiongkok. Mari kita lihat bahwa itu tidak akan pernah menderita. Teman-teman sekelas, ayo datang ke klub drama kami. Kami biasanya memiliki banyak kegiatan dan pertunjukan. Mereka adalah orang-orang yang sangat terlatih, dan ada banyak pria tampan di dalamnya. Ada 4 gadis di antara kerumunan itu. Karena nilai mereka yang tinggi, keempatnya telah menjadi incaran masyarakat sekitar. Bahkan, bagi sebagian besar masyarakat, jika cukup banyak wanita yang dapat tertarik untuk bergabung dengan masyarakat, itu akan penting bagi masa depan masyarakat. Pengembangan pasti akan memainkan peran positif. Tidak, mari kita lihat dan bicarakan. Beberapa orang melepaskan diri dari berbagai kelompok yang terus-menerus menyeret mereka dan pergi dengan cepat. Sampai jauh, Luan Xiuting merasa lega dan berkata, mengapa orang-orang di komunitas ini begitu antusias? Tao Xiaoxuan tertawa, tidak mungkin. Yan Gao diterima di mana-mana. Ren Yujia tersenyum dan berkata, iya, kami telah melihat begitu banyak masyarakat. Haruskah kami memutuskan apa yang akan dilaporkan? Luan Xiuting berkata, saya masih ingin melapor ke kantor berita. Bagaimana mengatakan kami juga belajar jurnalisme dan komunikasi? Kami harus belajar banyak dari kantor berita. Qi Meidao, masuk akal. Atau saya akan pergi ke kantor berita. Tao Xiaoxuan berkata dengan wajah muram, saya tidak ingin pergi.
Saya telah belajar jurnalisme selama 4 tahun di universitas, jadi tidak mudah untuk menambahkan klub, atau menjalankan berita, membosankan untuk memikirkannya. Luan Xiuting berkata, jika Anda ingin bersemangat, itu tidak mudah. Anda dapat bertahan di kedua ujungnya. Asosiasi tersebut tidak mengatakan bahwa Anda hanya dapat melaporkan satu persatu, Anda dapat melaporkan lebih banyak, tidak bisakah Anda banyak bersantai? Qimei Dao, Xiuting benar, Anda dapat melaporkan yang lelah, dan yang tidak lelah. Saya pikir klub kebugaran sangat bagus. Tidaklah baik untuk tidak melatih pikiran Anda dan berolahraga. Tao Xiaoxuan mengangguk ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, ide ini sangat bagus. Ngomong-ngomong, Yu Jia, Anda sangat kurus, apakah Anda tidak berencana untuk berolahraga? Atau kita harus pergi ke klub kebugaran bersama? Jika saya sendirian, saya juga tidak akan berarti apa-apa. Ren Yu Jia ragu-ragu, dan berkata, masalahnya adalah saya belum pernah berlatih sebelumnya dan saya tidak tahu apakah saya bisa terbiasa dengannya. Tao Xiaoxuan berkata, aku belum pernah berlatih sebelumnya, tidak apa-apa. Dan karena wajah dan bentuk tubuhmu, kamu tidak perlu mempelajarinya sendiri. Para senior pria itu pasti berlatih di atas tiang. Hehehehe. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka tertawa bersamaan, menarik perhatian para pria di sekitar mereka. Keempat Zhang Yu juga masuk dan keluar dari kerumunan. Ketika mereka bertemu dengan masyarakat yang tertarik atau ramai, mereka berdiri di samping dan menonton sebentar. Jika mereka merasa bosan, mereka melanjutkan. Tiba-tiba merasa puas, omong-omong bos. Klub mana yang akan kamu laporkan? Komputer. Ma Rongxuan bahkan tidak memikirkannya. Puas, komputer adalah klub besar, tetapi seharusnya tidak banyak gadis. Ngomong-ngomong, bukankah kamu wanita tua yang ingat untuk mengambil satu? Jika kamu bergabung dengan klub komputer, kamu takut akan sulit untuk mendapatkan satu. Ma Rongxuan berkata, sangat penting untuk menerima pesanan, dan perkumpulan juga penting. Saya datang ke perguruan tinggi dan saya tidak datang untuk menerima pesanan. Saya pertama kali bergabung dengan komunitas komputer untuk berolahraga, dan jika saya ingin menerima pesanan, saya dapat bergabung dengan perkumpulan dengan lebih banyak gadis. Puas, itu masuk akal. Ngomong-ngomong, bagaimana denganmu? Fang Zitong ragu-ragu, dan berkata, aku belum mengetahuinya. Ma Rongxuan berkata, kedua, kamu bernyanyi dengan sangat baik, lebih baik melapor ke paduan suara. Saya yakin pasti ada banyak gadis di sana, ditambah nilai nominalmu, tidak dapat masuk asrama kita, anakmu adalah yang pertama lepas landas. Puas juga mengangguk, nasihat bos bagus. Pikirkanlah dan bagikan yang sama. Jika kamu cocok dengan paduan suara, kamu dapat memperkenalkan beberapa wanita cantik kepada saudaraku. Fang Zi tersenyum dan berkata, sebenarnya, aku benar-benar tidak tertarik dengan paduan suara. Aku memikirkannya. Puas, dia melengkungkan bibirnya dan menoleh ke Zhang Yu sambil berkata, Zhang Yu, kamu mau melapor ke klub mana? Aku tidak memikirkannya. Zhang Yu menggelengkan kepalanya. Puas, ya, Zhang Yu. Karena kamu sangat pandai dalam olahraga, mengapa tidak melapor ke klub olahraga? Zhang Yu menggelengkan kepalanya dan tampak kurang tertarik. Ma Rongxuan berkata, sebenarnya, klub olahraga yang kita lihat tadi sangat lemah, dan tidak ada olahraga formal. Semuanya semi hiburan. Ngomong-ngomong, anak keempat, atau kamu datang ke klub komputer. Itu cocok dengan profesi kita. Aku tidak bisa benar-benar belajar sesuatu. Zhang Yu berpikir sejenak, mengangguk, dan berkata, sebenarnya, aku bisa pergi ke komunitas manapun. Aku tidak terlalu ingin pergi, juga tidak ingin pergi. Ma Rongxuan mengangguk dan berkata, ayo kita kumpul-kumpul. Ngomong-ngomong, anak ketiga, kamu belum mengatakan klub apa yang ingin kamu ikuti. Puas, aku tidak ingin bergabung dengan komunitas komputer manapun. Tetapi aku mendengar bahwa ada banyak teman keledai di universitas kita. Aku ingin mencoba di sana. Ma Rongxuan mengangguk dan berkata, senang menjadi teman keledai. Sangat menarik untuk dapat berolahraga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Juga menarik untuk membuka mata Anda. Hanya saja tidak tahu berapa banyak gadis yang ada di klub teman keledai. Sekali dan untuk selamanya. Puas sambil tersenyum, kurang lebih, sulit untuk mengatakannya sekarang. Pergi saja dan lihat. Kau tahu, ayo pergi. Ada banyak orang di depanmu,
dan kau bisa melihat di mana mereka berada. Tuan Zhou, mengapa kau datang ke sini begitu terlambat? Di sela-sela kata-kata, seorang anak laki-laki dengan topi tinggi berjalan mendekat sambil tersenyum. Aku baru saja menyelesaikan urusan sekolah. Zhou Kaijun tersenyum dan melihat topi tinggi yang dilebih-lebihkan itu, berkata, Presiden Fang. Lihat postur tubuhmu yang besar hari ini, seharusnya banyak orang. Fang Kuan tersenyum, tidak mungkin. Kami adalah komunitas kecil, kami harus melakukan semuanya sendiri. Tidak setenar klub kebugaran Menteri Zhou, hanya berdiri dan menonton. Zhou Kaijun tertawa, Presiden Fang, kita adalah teman lama. Tidak perlu berbicara seburuk itu. Ayo lakukan ini. Jika Anda berpikir bahwa klub kebugaran kami menghalangi Anda untuk menerima anggota, saya dapat membiarkan mereka pindah tempat. Hubungan antara kita selama bertahun-tahun, Anda masih memiliki wajah ini. Petik 2. Fang Kuandao, ayo, saya hanya berbicara. Selain itu, bahkan jika Anda pindah, akan ada kelompok lain yang pindah, lakukan saja. Zhou Kaijun tersenyum dan berkata, ya, Presiden Fang. Apakah Anda merekrut anggota cantik hari ini? Cantik. Fang Kuan berkata bahwa sedikit ketidakberdayaan muncul di wajahnya, dan berkata, kecantikan bukanlah kubis. Kamu juga tahu bahwa kebanyakan gadis tidak tertarik pada sihir atau apapun. Tidak seperti klub kebugaranmu, pria tampan, sangat populer di kalangan gadis. Zhou Kaijun berkata, klub kebugaran sebenarnya sama saja. Ada lebih banyak pria dan lebih sedikit gadis, dan proporsinya tidak proporsional. Kebanyakan gadis benar-benar diterima oleh masyarakat sastra dan seni. Hal semacam ini adalah cacat bawaan dan kita tidak bisa iri padanya. Dan, katakan sesuatu yang baik. Mata Fang Kuan kosong. Zhou Kaijun tersenyum ketika mendengar apa yang dia katakan, dan berkata, ya, Presiden Fang. Jika Anda benar-benar ingin meningkatkan popularitas agensi, pada akhir tahun, kita dapat berteman. Ketika saatnya tiba, kita dua agensi, kemudian menarik ada beberapa klub gadis dan mereka semua sibuk bersama. Bagaimana menurut Anda? Fang Kuan mendengar kata-kata itu dan mengangguk, ide ini berhasil. Sebenarnya, jika Anda ingin berbicara tentang suasananya, masyarakat umum benar-benar kalah dengan kita. Ini adalah kekuatan kita. Zhou Kaijun berkata, baiklah. Aku akan datang ke komunitas, dan kau akan bertanggung jawab atas perencanaan pertunjukan. Sedangkan yang lain, itu tergantung pada kemampuanmu sendiri. Fang Kuan juga tersenyum, dan berkata, baiklah. Kalau begitu aku akan kembali dan memberitahu kabar baik itu. Tapi Presiden Zhou, kakak-kakakku dapat mengandalkan kalian semua. Jangan katakan apapun padaku, kalian terdiam, kakak dan aku kehilangan muka. Tenang saja, tidak ada masalah dengan apa yang aku janjikan. Zhou Kaijun melirik ke Stan, mengikuti matanya dengan cerah, dan buru-buru berkata, baiklah. Aku tidak akan memberitahumu, aku di sini untuk pendatang baru. Aku akan melihat-lihat. Fang Kuan mengangguk, dan melihat ke Stan klub kebugaran pada saat yang sama. Ketika dia melihat nilai nominal gadis-gadis di Stan, dia langsung menunjukkan mata iri. Tao Xiaoxuan, berdiri di depan Stan klub kebugaran, sedang berkonsultasi tentang bergabungnya perusahaan, tetapi merasa bahwa seseorang datang dan melihat orang-orang pada saat yang sama. Anak laki-laki yang bertugas melihat Zhou Kaijun dan berdiri lalu berkata, Presiden. Para siswa ini ingin berkonsultasi tentang bergabung dengan klub kebugaran kita. Selamat datang, selamat datang. Zhou Kaijun datang di depannya dan menatap Tao Xiaoxuan. Kemudian matanya berbinar, dan wajahnya tersenyum, menambahkan sedikit lagi. Beberapa teman sekelas, sepertinya mereka seharusnya menjadi siswa baru tahun ini, kan? Tao Xiaoxuan berkata, kenapa? Apakah hanya siswa baru yang direkrut di festival? Zhou Kaijun berkata, tentu saja tidak. Sebenarnya, selama itu adalah alumni kami di Gyeonggi, terlepas dari siswa baru dan siswa lama, klub kebugaran kami diterima. Beberapa siswa, bukan saya, mengatakan, memilih klub kebugaran kami jelas merupakan pilihan yang paling bijaksana. Kami tidak hanya memiliki pusat kebugaran sendiri, juga memiliki anggota profesional yang bertanggung jawab untuk mengajar, dan juga mengatur berbagai latihan aerobik dan anaerobik dari waktu ke waktu. Katakanlah, klub kebugaran kami jelas untuk Anda melatih tubuh dan pikiran, menumbuhkan temperamen, dan membentuk kembali tubuh Anda. Tempat yang bagus. Tao Xiaoxuan berkata,
kedengarannya bagus. Saya hanya tidak tahu bagaimana klub kebugaran biasanya mengatur kegiatannya. Zhou Keijun berkata, ada 2 kegiatan setiap asterisk periode, dan Anda dapat berlatih pada hari Sabtu dan Minggu, tetapi Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Jika pelatihan mencapai tingkat tertentu, Anda juga dapat berpartisipasi dalam kompetisi di dalam komunitas kami. Tentu saja, itu tidak teratur. Tetapi jika Anda dapat mencapai hasil yang sangat baik dalam kompetisi komunitas kami, Anda akan mewakili komunitas dan berpartisipasi dalam kompetisi yang lebih besar, yang diselenggarakan bersama oleh klub kebugaran dari berbagai universitas dan diselenggarakan bersama oleh wilayah Beijing. Skalanya masih besar. Bagaimana dengan apakah beberapa teman sekelas tidak ingin bersantai dan berolahraga saat berolahraga? Petik 2. Mendengar perkenalan Zhou Keijun dari Sungai Xuanhe, Tao Xiaoxuan menunjukkan ekspresi detak jantung dan menoleh ke Ren Yujia, berkata, Yujia, bagaimana menurutmu? Namun, Ren Yujia tampaknya tidak menaruh energinya ke sisi ini, seolah-olah dia tidak mendengarnya, melihat ke sisi lain. Yujia, apa yang kamu lihat? Tao Xiaoxuan mengerutkan kening. Luan Xiuting dan Qimei juga sedikit penasaran, dan mereka melihat ke arah Ren Yujia, tetapi selain orang-orang itu, mereka tampaknya tidak terlihat baik. Ekspresi wajah Ren Yujia dengan cepat berubah dari ragu menjadi terkejut, dan buru-buru berkata, ya Tuhan. Itu Zhang Yu. Setelah itu, terlepas dari beberapa gadis di sekitarnya, dia lari. Zhang Yu. Tao Xiaoxuan membeku, lalu mengerutkan kening sedikit ragu, siapa? Luan Xiuting berkata, seharusnya anak laki-laki yang membantu Yujia menangkap pencuri itu. Tao Xiaoxuan tiba-tiba berkata, oh, orang yang menelepon Yujia beberapa kali dan memintanya untuk makan. Dia tidak datang. Zhang Yu. Luan Xiuting mengangguk, seharusnya dia. Tao Xiaoxuan segera menunjukkan ekspresi tertarik, dan berkata, ayo pergi. Ayo pergi dan lihat seperti apa rupa Zhang Yu, bahkan undangan wanita cantik itu dapat ditolak berulang kali. Mungkin mereka memancing dengan tali panjang. Qimei, yang belum berbicara, tiba-tiba tertawa. Tao Xiaoxuan dan Luan Xiuting saling mendengar pada saat yang sama, dan mereka mengikuti pada saat yang sama. Tersenyumlah. Kemudian beberapa orang mengikuti ke arah Ren Yujia. Zhou Keijun kedinginan di tempat, dan wajahnya jelek dan pucat. Zhang Yu saat ini berada di bilik yang ramai untuk menyaksikan. Zhang Yu. Sebuah suara tiba-tiba datang, membuat beberapa orang melihat ke arah yang sama. Namun, ketika beberapa orang yang puas melihat orang itu datang, itu hampir pada saat yang sama. Gadis yang datang memiliki penampilan yang cantik dan fitur wajah yang sangat indah. Meskipun dia mengenakan gaun sederhana, itu memberikan perasaan kedekatan. Pada pandangan pertama, itu adalah wanita cantik dengan kecantikan dan kebijaksanaan yang khas. Itu kamu. Zhang Yu langsung tersenyum setelah melihat orang yang datang, dan berkata, mengapa ada waktu untuk keluar hari ini? Ya, Ren Yujia mendatangi Zhang Yu dengan senyum di wajahnya, dan berkata, kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Itu kebetulan. Zhang Yu tersenyum. Ketika Ren Yujia senang, dia ingin berbicara dengan Zhang Yu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Sejujurnya, dia bukan orang yang banyak bicara. Yujia, siapa ini? Mengapa kamu meninggalkan para suster sendirian dan pergi tanpa mengatakan apapun? Di antara kata-kata itu, Tao Xiaoxuan, Qimei, dan Luan Xiuting datang bersama 4 gadis cantik berdiri bersama. Dapat dikatakan bahwa Krisan Bambu Meilan memiliki gaya yang berbeda. Tiba-tiba, adrenalin Satisfied dan Marong Xuan meningkat pesat. Meskipun tidak ada kekurangan wanita cantik bernilai super tinggi di kampus Gyeonggi, Anda dapat melihat 4 sekaligus, dan Anda juga dapat mengambil kesempatan untuk bergabung. Tidak banyak, jadi bagi keduanya, ini mungkin merupakan kesempatan emas. Ren Yujia melihat beberapa teman sekamar datang dan berkata dengan tergesa-gesa, ya. Zhang Yu, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah teman sekelas dan teman sekamar saya. Tao Xiaoxuan, Qimei, dan Luan Xiuting. Zhang Yu mengangguk kepada beberapa orang dan berkata, di Zhang Yu berikutnya. Bo Longzang, Yu yang tersisa. Senang bertemu dengan beberapa orang. Tao Xiaoxuan menatap Zhang Yu, dan tiba-tiba mengatakan sesuatu yang menarik, ternyata kamu adalah Zhang Yu. Sudah lama dikenal, kali ini kamu bisa melihat orang yang nyata. Teman sekelas Zhang, aku tidak menyangka rakmu tidak kecil.
kita Yujia beberapa kali mengapa kamu tidak memberiku muka untuk makan malam. Mungkinkah kita berencana untuk meminta kami mengirim limusin? Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, beberapa jangan salah paham. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Baru-baru ini, ada banyak hal dan aku hanya sibuk. Tidak peduli seberapa sibuknya kamu tidak bisa berhenti makan. Tao Xiaoxuan berkata, memperlihatkan senyum yang berarti, dan berkata, siswa Zhang. Jangan salahkan aku karena mengatakan penyimpangan, kamu tidak ingin. Ayo memancing dengan tali panjang. Zhang Yu mendengar beberapa kata, kemudian menjadi mengerti, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tentu saja, Ren Yujia bukan orang bodoh. Ketika dia memerah, dia mengeluh, Xiao Xuan. Apa yang sedang kamu bicarakan? Tao Xiaoxuan mendengar kata-kata itu dan kemudian dengan sengaja berkata, mengapa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang tidak pantas? Ren Yujia sangat marah ketika dia mendengar itu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, sebenarnya, masalah makan hanyalah kesalahpahaman kecil. Aku hanya merasa itu tidak perlu. Namun, karena beberapa orang berpikir bahwa makan ini masih perlu, maka sebaiknya kita memilih hari lain. Hari ini, kebetulan semua orang punya waktu hari ini, dan kita akan makan bersama sebentar lagi. Bagaimana menurutmu? Ren Yujia buru-buru berkata, oke, hanya karena kita punya waktu, mari kita makan bersama. Tao Xiaoxuan mendengar Yan Yujia sejenak, dan tampaknya sangat terdiam pada teman sekamar ini yang mengarahkan sikunya keluar. Puas saat ini, aku benar-benar tidak bisa menahannya, dan buru-buru menyela, Zhang Yu. Ada apa? Beberapa saudara berdiri di sini. Jangan bantu kami memperkenalkan. Zhang Yu tersenyum, diikuti dengan memperkenalkan beberapa orang yang puas kepada Ren Yujia. Tepat saat beberapa orang sedang mengobrol bersama, seseorang di kejauhan telah melihat ke sisi ini, tetapi wajahnya berubah dari dingin menjadi jelek. Fang Kuan datang ke Zhou Kaijun saat ini. Pertama, dia menatap wajah jeleknya dengan aneh, dan kemudian melihat ke depan sepanjang tatapannya. Melihat gadis-gadis cantik tadi, mereka berbicara tentang orang lain, dan kemudian sepertinya saya mengerti sesuatu, dan itu lucu. Presiden Zhou, melon yang kuat dan bengkok itu tidak manis. Setelah mendengarkan kata-kata saudaraku, beberapa hal tidak dapat dipaksakan. Fang Kuanyu berkata dengan main-main. Ketika Zhou Kaijun mendengar sepatah kata, dia segera mengerti maksud Fang Kuan, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, Presiden Fang tampaknya telah salah paham. Sebenarnya, saya tidak marah tentang kenyataan bahwa beberapa gadis bergabung dengan klub. Saya marah, bukankah saya akan begitu marah sepanjang hari? Petik 2. Lalu kamu, Zhou Kaijun sekali lagi melirik salah satu orang dan berkata, apakah kamu melihat pria besar itu berdiri di antara para gadis? Fang Kuan melihatnya lagi, lalu mengangguk, dan berkata, lihat. Apa yang salah? Zhou Kaijun berkata, pria besar itu, orang yang menyakitiku ditangkap oleh Departemen Keamanan Sekolah beberapa hari yang lalu. Aku telah berusaha mencarinya baru-baru ini, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini hari ini. Bajingan ini, Fang Kuan mendengar pikiran itu, memikirkan Zhang Yu lagi, dan menoleh, Presiden Zhou. Jangan salahkan saudara-saudaraku dan tukang gosip. Apa yang kamu lakukan untuk liburan? Zhou Kaijun mendengar sedikit rasa malu melintas di wajahnya, ragu-ragu sejenak, dan berkata, sebenarnya, aku bisa memberitahumu. Karena aku dirugikan sama sekali. Dalam beberapa hari pertama sekolah, aku bertanggung jawab untuk menerima siswa baru. Awalnya untuk membantu siapapun yang mengambil barang bawaan, siapa yang tahu bahwa orang itu sebenarnya adalah pencuri. Kemudian, ketika insiden itu terjadi, aku diperlakukan sebagai kaki tangan pencuri. Aku ditangkap oleh Departemen Keamanan dan ditutup untuk waktu yang lama. Petik 2. Tidak, seburuk itu. Lebih buruk dari itu. Lalu apa yang terjadi? Kemudian, saya dikurung di Departemen Keamanan sampai hari gelap. Tidak mungkin. Pada akhirnya, saya hanya dapat menemukan beberapa kader serikat mahasiswa untuk membantu saya menjamin, dan akhirnya membiarkan saya keluar. Akibatnya, serikat mahasiswa orang-orang tahu, kali ini, saya hampir menjadi bahan tertawaan Serikat Mahasiswa Nasional. Hehehehe, kamu sangat tidak beruntung. Fang Kuan juga tertawa. Berbicara tentang ini lagi, Zhou Kaijun juga tertekan. Fang Kuan tersenyum sebentar dan berkata,
apa hubungannya masalah ini dengan bocah itu? Zhou Kaijun mendengar kilatan kemarahan di wajahnya dan menggertakkan giginya, tidak masalah. Kalau anak anjing ini tidak usil sekali mengerjai tikus dan memperkosa pencuri, saya tidak akan ditertawakan oleh orang-orang dalam rapat ini. Oh, itu saja. Fang Quan mengangguk dan mengikuti, apa yang kau inginkan. Bagaimana? Tentu saja aku harus menemukan cara untuk mengajar anak itu. Beritahu dia dan ketahuilah bahwa itu menyinggung perasaanku. Zhou Kaijun membencinya. Fang Quan tersenyum dan berkata, Presiden Zhou, apakah kau tidak ingin berkelahi? Jangan salahkan saudara itu, aku tidak mengingatkanmu. Berkelahi bukanlah masalah sepele. Ada begitu banyak orang di sini hari ini. Jika kau tertangkap oleh sekolah, hanya aku khawatir perlakuan yang paling ringan terlalu besar, tetapi itu akan memengaruhi penelitian asuransi. Zhou Kaijun, yang terbakar, mendengar ini, lalu mengerutkan kening, dan terdiam. Fang Quan tersenyum dan berkata, Presiden Zhou, sebenarnya, jika kau ingin mengajar anak itu, kau tidak perlu kehilangan keduanya. Aku pikir ada banyak cara yang baik, lebih baik daripada berkelahi. Zhou Kaijun mendengar mata ini menyala dan buru-buru berkata, Presiden Fang. Dengarkan apa yang kau maksud, cara baik apa yang kau miliki. Baiklah, Fang Quan berkata sambil menyentuh hidungnya, berpura-pura tersenyum misterius. Melihat ini, Zhou Kaijun buru-buru berkata, Presiden Fang, jika Anda memiliki cara yang baik, bantulah saudara-saudara. Jangan khawatir, saya tidak akan pernah melupakan kebaikan Anda. Selama Anda memiliki sesuatu, saya akan selalu siap sedia. Fang Quan tersenyum dan mengangguk, lalu menoleh untuk melihat Zhang Yu lagi. Zhang Yu dan rombongannya sedang berjalan bersama saat ini. Puas dan Marong Xuan, tentu saja, sangat antusias, dan berinisiatif untuk mengobrol dengan Tao Xiaoxuan meskipun keduanya sangat antusias. Tao Xiaoxuan mengerahkan lebih banyak energi ke tubuh Fang Zitong. Lagi pula, dalam hal nilai nominal keempat Zhang Yu, Fang Zitong benar-benar setingkat dengan membunuh 3 lainnya, secara alami menarik perhatian para gadis. Ren Yujia telah bersama Zhang Yu pada pertemuan ini, dan keduanya mengikuti arus orang, berbicara tentang satu sama lain. Ya, Zhang Yu, setelah mengunjungi tempat ini begitu lama, apakah kamu tidak ingin bergabung dengan klub manapun? Rencana sementara adalah bergabung dengan klub komputer. Bagaimana denganmu? Aku seorang jurnalis. Aku juga berencana untuk bergabung dengan kantor berita. Namun, Xiao Xuan berkata bahwa aku terlalu kurus dan aku harus lebih sering berolahraga. Jadi aku juga ingin bergabung dengan klub kebugaran dan berolahraga. Baiklah, ini pilihan yang bagus. Zhang Yu, kurasa kamu juga cukup kurus, kalau tidak, kamu bisa bergabung dengan klub kebugaran, kalian bisa berolahraga bersama. Oh, apakah aku terlihat sangat lemah? Jangan salah paham, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya merasa sangat sulit untuk belajar secara normal, dan penting untuk menjaga kondisi fisik yang baik. Oke, aku juga bercanda. Sebenarnya, saran untuk berolahraga itu bagus, kamu bisa mempertimbangkannya. Hei, pria besar, diamlah. Lalu tiba-tiba sebuah suara datang dari kejauhan. Orang-orang di dekatnya berhenti ketika mereka mendengar suara itu, mencari suara itu. Tetapi karena jarak yang jauh, beberapa orang di Zhang Yu tidak bereaksi, dan terus bergerak maju mengikuti arus orang-orang. Pada saat ini, beberapa orang memadati kerumunan dan mengejar mereka. Satu orang mengejar dan berkata dengan keras, pria besar, jangan lari, berhenti untukku. Karena banyaknya pengunjung kali ini, hampir semua orang di dekatnya mendengarnya. Tentu saja, mereka berhenti dan menoleh untuk melihatnya bersama, tentu saja, termasuk Zhang Yu. Sementara Zhang Yu berbalik dan melihat ke belakang, pendatang itu berlari dan berhenti di depan mereka. Zhang Yu melihat seseorang melotot ke arahnya dengan wajah buruk, dan tentu saja itu aneh di dalam hatinya. Dia saling memandang dari atas ke bawah, dan sepertinya dia belum pernah melihatnya. Mau tidak mau, dia bertanya-tanya, apakah kamu baru saja memanggilku? Sial, Fang Quan berkata dengan keras, menurutmu siapa yang bisa kupanggil? Tentu saja aku memanggilmu. Sedikit keanehan muncul di wajah Zhang Yu, berkata, kita sepertinya tidak saling kenal. Aku tidak mengenalnya sebelumnya, tetapi sekarang aku bisa melihatnya. Fang Quan mengatakan ini, berbalik untuk melihat gadis yang mengikutinya, dan berkata, apakah pria ini baru saja
Gadis itu tampak agak malu, dan menatap Zhang Yu secara diam-diam, lalu mengangguk lagi, seolah-olah hal tertentu telah terkonfirmasi. Zhang Yu juga menatap gadis itu pada saat yang sama. Gadis itu tampak kurus, mengenakan pakaian seperti seragam pelayan, mengenakan topeng, dan poninya menutupi wajahnya untuk waktu yang lama, memegang kipas kecil di atas mulutnya. Sekarang, dia tampak seperti karakter anime cosplay. Fang Quan menatap Zhang Yu saat ini, dan berkata dengan keras, "Anak baik. Kamu tidak berani. Semua orang berani bermain hooligan." Karena suara Fang Quan sangat keras, kerumunan yang memakan melon di sekitarnya tampak aneh secara alami dan berbalik ke Zhang Yu sebagai gantinya. Zhang Yu tentu saja dingin, dan berkata, "Apa maksudmu? Apa maksudmu?" Fang berkata dengan tidak bermoral, "Apa maksudmu? Kamu tahu lebih dari siapapun. Mengapa, jika kamu berani bertindak, kamu tidak berani mengakuinya?" Puas datang saat ini, berkata, "Teman sekelas ini. Ada yang ingin dikatakan, apakah kita memiliki kesalahpahaman?" Fang Quan dengan belak-belakan berkata, "Salah paham. Lelucon, bagaimana hal seperti itu bisa disalahpahami?" Ketika Ma Rongxuan mendengar ini, dia mengerutkan kening. "Hei, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Kamu harus bertanya kepada teman-temanmu." Fang Quan mengatakan ini, mengangkat tangannya ke Zhang Yu, dan berkata, "Tanyakan padanya, apakah kamu menyentuh pantat teman sekelasku tadi?" "Apa?" Ma Rongxuan dan Puas mendengar ini adalah ekspresi yang luar biasa, tentu saja, termasuk Zhang Yu. Ketika Ren Yujia mendengar ini, wajahnya tidak dapat dipercaya. Kamu harus tahu bahwa dia mengobrol dengan Zhang Yu sepanjang jalan tadi, dan dia tidak melihat tindakan lain sama sekali. Apakah kamu tidak salah mengenali orang ini? Ketiga orang Tao Xiaoxuan curiga. Kamu harus tahu bahwa baru saja mereka bertiga berjalan dengan beberapa orang yang puas dan tidak memperhatikan urusan Zhang Yu. Tetapi baru beberapa saat, seseorang datang kepadamu. Mungkinkah anak ini terlihat jujur, tetapi sebenarnya seorang satir besar? Zhang Yu, tentu saja, tidak beruntung, dan berkata, "Hei, apakah kamu salah mengenali orang? Kapan aku menyentuh pantatnya?" Puas juga berkata, "Ya, kamu pasti mengenali orang yang salah. Zhang Yu tidak mungkin melakukan hal semacam itu." Ma Rongxuan juga berkata, "Tidak. Begitu banyak orang di sini mungkin tidak disentuh oleh orang lain." Fang Quandao, "Tidak mungkin. Itu dia, tidak mungkin untuk mengakuinya." Zhang Yuanyan menatap gadis di sebelahnya dan berkata, "Teman sekelas ini. Apakah kamu yakin, aku baru saja menyentuh pantatmu?" Gadis itu mendengar Yan Yan mendongak dan Zhang Yu saling memandang, lalu memalingkan muka dan mengangguk. Zhang Yu melihat kerutan di dahinya. Fang Quan buru-buru berkata, "Lihatlah. Teman-teman sekelasku mengatakan bahwa kamulah yang baru saja menjadi hooligan. Oke, aku tidak menyangka anakmu begitu tinggi dan besar hingga menjadi satir besar. Kau tidak boleh pergi. Kau harus memberikannya hari ini. Teman-teman sekelasku minta maaf, kalau tidak aku akan menuntut sekolah, agar anakmu tidak bisa makan dan berjalan-jalan." Petik 2. Kerumunan di sekitarku juga semakin banyak. Banyak orang menunjuk Zhang Yu. Meskipun bagi kebanyakan anak laki-laki, tidak apa-apa melihat wanita cantik menggerakkan otak mereka, tetapi di depan umum menyentuh pantat seseorang secara terbuka memang terlalu sombong. Bagaimana mengatakannya, ini juga kampus Universitas Gyeonggi, bukan tempat biasa. Ekspresi tidak bermoral muncul di wajah Tao Xiaoxuan, dan dia mencibir, "Potong. Aku tidak menyangka orang ini menjadi orang seperti ini." Luan Xiuting juga mengesampingkan bibirnya dan berkata, "Itu normal. Orang yang tahu-tahu wajah mereka dan tidak mengenalnya." Ren Yujia ada di samping, dan tentu saja aku mendengarnya, dan buru-buru berbisik, "Bukankah kamu mengatakan bahwa Zhang Yu baik? Dia bukan orang seperti itu." Tao Xiaoxuan berkata, "Ayolah. Sudah berapa hari kamu mengenalnya? Berhati-hatilah untuk tidak tertipu." "Tidak sama sekali." Luan Xiuting juga berkata, "Hati manusia terpisah dari perut. Dalam masyarakat ini, para gadis harus berhati-hati." Ren Yujia tidak tahu harus berkata apa. Meskipun dia dan Zhang Yu sudah saling kenal sejak lama, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pihak lain seharusnya bukan orang seperti itu. Zhang Yu tiba-tiba tersenyum dan menatap Fang Quan lagi, berkata, "Kamu mengatakan bahwa aku baru saja menyentuh pantat teman sekelasmu.
Ini hanya salah satu kata-katamu. Apakah kamu punya bukti? Fang Kuandao, bukti. Apa? Kau menyentuhnya tanpa bukti. Jangan bicara omong kosong. Zhang Yu berkata dengan tidak bermoral, karena tidak ada bukti. Aku tidak dapat membuktikan bahwa aku melakukannya. Ya, ada begitu banyak orang di sini, mungkin orang lain yang melakukannya. Puas dan bergegas membantu. Fang Kuan mencibir, aku tahu kau tidak akan mengakuinya dengan mudah. Biarkan aku memberitahumu, kita tidak hanya memiliki pihak tetapi juga saksi. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat ke samping. Pada saat ini, satu orang berjalan keluar dari kerumunan di belakang, dan berjalan menuju beberapa orang. Zhang Yuke memiliki kemampuan yang tak terlupakan. Dia hanya meliriknya dan ingat siapa pihak lainnya. Zhou Kaijun mendatangi beberapa orang, melirik Zhang Yu, dan sudut mulutnya menyeringai dengan tidak bermoral pada saat yang sama. Pada saat ini, Fang Kuan berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, semua orang. Yang di sebelah saya ini adalah Menteri Zhou Kaijun dari Departemen Olahraga Serikat Mahasiswa sekolah kami. Dia hanya melihat apa yang dia lihat selama proses berlangsung, dan dia adalah saksi mata dari kejadian ini. Ketika sampai pada hal ini, Fang Kuan menatap Zhou Kaijun dan berkata, Menteri Zhou. Saya minta maaf merepotkan Anda sekarang dan memberitahu Anda apa yang baru saja Anda lihat. Zhou Kaijun mengangguk, melihat sekeliling selama 4 minggu, dan berkata dengan keras, para siswa yang terhormat. Bahasa Indonesia, saya baru saja melihat orang ini, dan mengulurkan tangan untuk menghina siswi perempuan ini. Berbicara tentang itu, dia juga mengarahkan tangannya ke Zhang Yu. Ketika orang-orang di sekitar saya mendengar ini, ada banyak diskusi. Tentu saja, di mata kebanyakan orang, kader serikat mahasiswa bersaksi bahwa identitas Zhang Yu sebagai satir besar pada dasarnya telah hilang. Tao Xiaoxuan mendengar ini dengan dengungan dingin, dan pada saat yang sama menarik Ren Yujia, yang sedikit linglung. Puas dengan beberapa orang, saya tidak tahu harus berkata apa. Anda harus tahu bahwa serikat mahasiswa Universitas Gyeonggi masih sangat berpengaruh di sekolah. Belum lagi mereka adalah kader menteri, dan bahkan orang-orang mengatakan bahwa tangan Zhang Yuxian pada dasarnya telah diselesaikan. Zhang Yu memandang Zhou Kaijun, tampaknya memahami sesuatu, dan tersenyum, siapa aku? Itu kamu. Apa? Aneh sekali. Dalam pandangan Zhou Kaijun, karena dia berani muncul, dia tidak takut dengan pengetahuan pihak lain, dan kemudian dia berkata dengan keras, katakan padamu, nak. Aku baru saja melihat apa yang kamu lakukan. Tidak ada gunanya mencoba menyangkalnya. Aku mendesakmu untuk meminta maaf kepada teman sekelas perempuan ini dan mencoba untuk bersikap lunak, agar tidak masuk sekolah, tetapi kamu tidak beruntung. Zhang Yuonyan juga haha. Dia tersenyum dan berkata, kamu ingin aku meminta maaf, kamu ingin menjadi cantik. Biarkan aku memberitahumu, saya tidak pernah punya kebiasaan untuk meminta maaf. Fang Kuan mendengar matanya melotot dan berkata dengan marah, dasar anak kecil. Kamu gila, aku tidak menyangka ada begitu banyak saksi, kamu berani bersikap begitu sombong. Zhang Yu kemudian berkata sedikit tidak bermoral, kamu mengatakan bahwa saksi adalah saksi. Lalu aku mengatakan bahwa kamu menyentuh pantatnya. Aku juga melihatnya dengan mataku sendiri, aku seorang saksi, bukan? Kamu, Fang Kuan mendengar ini, tentu saja dia terlalu marah. Melihat ini, semua orang di sekitar mereka juga tertawa. Tetapi di mata semua orang, perilaku Zhang Yu yang tidak masuk akal tampaknya menjadi jalan keluar. Terus terang duduk dan kenakan dari dasar penjara, tolak dengan ketat kembali ke rumah untuk merayakan tahun baru, dan daripada mengakui kesalahan, minta maaf, lebih baik mati pada akhirnya, bagaimanapun, hal semacam ini tidak dapat diakui sampai mati. Tentu saja, Zhou Kaijun juga berpikir demikian, lalu mencibir, berkata, wah. Kau pikir kau tidak akan mengakuinya, lalu kami tidak akan menerimamu. Katakan saja, aku tidak hanya punya bukti, tetapi juga bukti fisik, kau lihat apa ini. Sambil berbicara, Zhou Kaijun mengeluarkan ponsel dari sakunya, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan berkata dengan keras, aku baru saja merekam semuanya dengan ponselku. Ini buktinya, mata semua orang di sekitar dikondisikan ke ponsel. Beberapa orang yang puas kali ini adalah ekspresi depresi. Beberapa orang merasa lega sebelumnya, dan Zhang Yu merasa bahwa jika Zhang Yu tidak mengakui akunnya, itu juga cara yang baik untuk menyelesaikan masalah. Tetapi siapapun yang memikirkan hal-hal yang paling mengkhawatirkan bagi beberapa orang masih muncul.
Jika foto atau video tangan babi Zhang Yuxian benar-benar ada di ponsel, itu semua tentang mendapatkan uang. Setelah mendengar ini, Zhang Yu secara alami melihat ponsel Zhou Keijun, dan kemudian tersenyum lagi, tampaknya tidak khawatir sama sekali. Zhou Keijun melihat wajah Zhang Yu yang rileks, mengira dia berpura-pura tenang, lalu berkata, "Bagaimana? Apakah kamu ingin semua orang melihat bagaimana penampilanmu?" Zhang Yu tersenyum. "Jangan katakan apa-apa, bukan hanya orang besar itu yang belum melihatnya, aku juga belum melihatnya. Kalau begitu aku mengganggumu, beritahu aku terlalu lama. Aku pikir anakmu tidak akan melihat peti mati dan tidak akan menangis." Fang Quan mendengar ini dan langsung berteriak, "Menteri Zhou, tolong letakkan saja dan lihat apa yang telah dilakukan anak itu sebelumnya." Zhou Keijun mengangguk, lalu mengangguk pada layar ponsel, dan segera dia berhenti mengklik, lalu membalikkan ponsel untuk menghadap kerumunan. Orang-orang yang makan melon di sekitar semuanya menunjukkan ekspresi penasaran ketika mereka melihat ini, dan buru-buru berkumpul untuk melihat apa yang disebut bukti pihak lain. Segera layar ponsel Zhou Keijun menunjukkan gambar. Meskipun sedikit terguncang, itu masih terlihat jelas. Ada banyak orang dalam gambar itu, dan tampak sangat ramai. Hal itu dapat dilihat oleh orang yang jeli. Perekam video mengikuti kerumunan di festival dan berjalan sambil merekam. Segera fotografer itu berjongkok dan sedang memfilmkan dokumentasi klub, tetapi ketika dia memutar lensa dan hendak bangun, dia hanya memegang tangan, menyentuh pantat wanita. Orang-orang di sekitar melihat ini, dan pada saat yang sama berseru dengan suara rendah. Tentu saja, video di layar ponsel belum berakhir. Setelah seseorang menarik tangan babi asin itu, kamera orang yang merekam juga berputar pada saat yang sama. Bagi seseorang, orang ini kebetulan adalah Zhang Yu. Tao Xiaoxuan mendengus ketika dia melihat ini. Luan Xiuting dan Qi Mei juga melemparkan ekspresi tidak bermoral pada Zhang Yu tu. Ren Yujia sedikit linglung. "Anda tahu, bahkan jika dia sekarang, dia tidak bisa memastikan. Mungkinkah ketika Zhang Yu hanya berbicara dan tertawa dengan dirinya sendiri, dia tidak bisa melakukannya dengan gadis-gadis lain?" Orang yang puas merasa tidak tahu malu. Meskipun beberapa orang tidak ingin Zhang Yu menjadi orang seperti itu, mereka sekarang mendapatkan uang, ada saksi dan bukti, dan sekarang tidak ada gunanya untuk berdebat. Setelah Zhou Keijun meletakkan telepon, dia melihat ekspresi Zhang Yu, menunjukkan sedikit kebanggaan, berkata, "Apa? Kamu seharusnya tidak mengatakan apa-apa sekarang." Orang-orang yang makan melon di sekitar memandang Zhang Yu dengan ekspresi jijik. Zhang Yu tampak baik-baik saja untuk sementara waktu. Dia tersenyum dan berkata, "Maaf. Video di ponselmu terlalu banyak bergetar. Aku tidak melihatnya dengan jelas. Bisakah kau meminjamkan ponselmu dan biarkan aku melihatnya dengan saksama?" "Wah, apakah kau menganggap kami sebagai orang bodoh?" Fang Quan mencibir saat ini, dan berkata, "Kau ingin menipu ponselmu dan menghapus video di dalamnya. Apakah ada surat yang mati?" Lalu, hehehe. Orang-orang di sekitarnya juga tertawa ketika mereka mendengar ini. Zhang Yu mendengar ini tanpa menunjukkan rasa malu karena ditusuk secara langsung, tetapi tertawa, "Tolong. Bagaimana aku bisa melakukan hal-hal konyol seperti itu dengan begitu banyak orang di sini? Aku hanya tidak melihatnya dengan jelas, aku hanya berpikir periksa dengan saksama apakah orang dalam video itu adalah aku. Jika kau takut aku menghapus videonya, kau dapat mencadangkannya dan meneruskannya. Aku tidak dapat melakukan hal buruk apapun, bahkan video yang diteruskan pun dihapus." Petik 2. Fang Quan mendengar dengungan dingin ini dan menoleh ke Zhou Keijun, seolah bertanya apa maksudnya. Zhou Keijun memikirkannya, mengangguk, mengangkat telepon dan mengklik beberapa kali. Setelah pencadangan penerusan selesai, dia menyerahkan telepon itu kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambil telepon itu, mengambilnya dan mengkliknya beberapa kali. Ketika dia menemukan jawaban yang diinginkannya, dia mengembalikan telepon itu kepada Zhou Keijun. Semua orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi aneh. Awalnya, orang-orang ini mengira Zhang Yu akan melakukan beberapa tindakan kecil di ponsel, atau bahkan menghapus video di depan umum. Siapa tahu dia hanya mengklik beberapa kali dengan santai, dan mengembalikannya kepada Zhou Keijun bahkan tanpa menonton videonya. Apa yang dilakukan orang ini? Tentu saja, Zhou Keijun juga sedikit bingung. Setelah menerima telepon, saya memeriksa videonya dan menemukan bahwa video itu masih ada, seolah-olah tidak ada yang salah. Zhou Keijun sedikit bingung,
mengerutkan kening, apa maksudmu? Zhang Yu tersenyum, saya sudah selesai menontonnya. Sekarang saya punya beberapa pertanyaan dan butuh Menteri Zhou untuk membantu menjelaskannya. Apa yang ingin Anda tanyakan? Pertama, meskipun video di ponsel Anda ini mengambil tangan babi asin, itu tidak benar-benar menangkap pemilik tangan itu. Apa masalahnya? Video Anda ini, meskipun Anda mengambil tangan, juga mengambil saya, tetapi itu milik saya yang tidak menepuk tangan mereka, yang merupakan salah satu keraguan yang saya katakan. Petik 2. Zhou Kaijun mendengar bahwa ada sedikit keanehan di wajahnya. Sebenarnya, dia juga tahu bahwa meskipun sudut video dapat mengarahkan tersangka ke Zhang Yu, tidak ada cara untuk memastikan bahwa itu adalah Zhang Yu. Jika pihak lain benar-benar menggigit titik ini, itu memang celah yang jelas. Fang Quan tentu tahu bahwa ini adalah masalah. Ketika dia melihatnya, dia buru-buru berkata, aku tahu anakmu pasti pembohong. Kamu pikir semuanya akan berakhir jika kamu tidak mengakuinya. Kalau begitu tidak ada seorang pun kecuali kamu dalam video itu, kamu masih bisa menjadi hantu. Dan bahkan hantu itu adalah kamu, brengsek. Semua orang di sekitarku mendengar ini pada saat yang sama, haha. Tersenyum, Zhang Yu juga tersenyum ketika dia mendengar ini, dan berkata, aku memilikinya dalam video, dan aku mengakuinya. Tetapi video itu tidak menangkap tangan itu milikku, itu juga fakta. Tersangka tidak pernah ada, aku percaya ini, aku seharusnya tidak perlu melakukan lebih banyak penjelasan. Zhou Kaijun mengerutkan kening ketika dia mendengar ini, berkata, bahkan jika video itu tidak menangkap lenganmu secara keseluruhan, kunci masalahnya adalah saksi. Teman sekelas perempuan dan aku dapat memastikan bahwa orang dengan tangan babi asin itu adalah kamu. Jadi kamu situasinya sama sekali tidak mencurigakan. Petik 2. Fang Quan buru-buru berkata, ya, kamu masih peduli padamu. Zhang Yu tersenyum dan berkata, baiklah. Bahkan jika aku menyetujui kesaksianmu, tetapi aku masih memiliki pertanyaan kedua, mengapa kamu menghapus banyak video sebelum dan sesudah merekam video ini? Zhou Kaijun mendengar pertemuan ini. Berkerut dahi, apa maksudmu? Zhang Yu Dao, artinya sangat sederhana. Baru saja aku melihat ponselmu. Nama-nama file yang dihasilkan oleh ponselmu semuanya biasa. Video yang baru saja kamu gunakan untuk mengidentifikasi aku sebagai tangan babi asin itu sekitar 15 menit yang lalu. Untuk video sebelumnya, akhir nama filenya adalah 008, dan untuk video terakhir, akhir nama filenya adalah 017. Artinya, 9 video hilang di antara kedua videomu. Jadi aku benci mengetahui bahwa kamu menghapus video ini, apa itu? Para penonton, beberapa orang mengerti, beberapa orang tidak mengerti, tentu saja mereka berbisik dan berbicara. Zhou Kaijun mendengar ini, dan tiba-tiba datang, wajahnya jelek dan sekarat. Fang Quan tentu saja bukan orang bodoh, dan dia segera memahaminya. Sejujurnya, dia tidak menyangka pihak lain bisa menemukan celah yang mematikan ini. Untungnya, video itu sekarang telah dihapus, dan itu bisa dianggap mati. Memikirkan hal ini, dia buru-buru berkata, wah. Tidak masalah apakah kamu menghapus atau tidak menghapus video itu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan holiganismemu. Zhang Yu mendengar ini dan mencibir, tidak masalah bagiku. Karena Menteri Zhou ini telah merekam begitu banyak video sebelumnya, maka aku perlu meragukan bahwa ada tangan babi asin di video-video sebelumnya. Pemilik sebenarnya, apakah aku ingin melihat video-video ini untuk membuktikan ketidakbersalahanku? Fang Quan buru-buru berkata, kamu tahu bahwa video sebelumnya telah dihapus dan kamu tidak dapat membacanya lagi. Kamu masih main-main di sini. Aku ingin mengatakan bahwa kamu hanya ingin mengaduk air dan kemudian membersihkan dirimu sendiri, kan? Zhang Yu tertawa, hapus apa yang kamu takutkan. Profesional ilmu komputer tahu bahwa video yang dihapus dapat dipulihkan, terutama chip penyimpanan, dan dapat dipulihkan kapan saja. Jangan percaya kamu berikan ponselmu padaku, aku akan segera Anda dapat memulihkan video yang dihapus. Apakah kebenaran akan terungkap saat itu? Petik 2. Fang Quan benar-benar tercengang mendengar ini. Meskipun dia bukan jurusan komputer, dia juga tahu bahwa data yang dihapus dapat dipulihkan. Kali ini rusak. Jika pihak lain benar-benar memulihkan video yang dihapus, itu akan menjadi sial bagi mereka berdua. Tampaknya saya melihat sesuatu yang aneh di wajah Fang Quan, dan merasakan sesuatu yang memuaskan, dan buru-buru berkata, ya. Jika Anda tidak memiliki hantu di hati Anda,
silakan ambil ponsel Anda dan biarkan kami memulihkan data. Ma Rongxuan juga berkata, itu benar. Jika tidak ada hantu, tidak perlu menghapus rekaman. Jika Anda menghapus rekaman itu, saya harus mengatakan pasti ada masalah di dalamnya. Fang Zitong juga mencibir, dan berkata, tidak menutup kemungkinan itu dijebak oleh barang curian. Fang Kuan buru-buru berkata, jangan biarkan darah Anda menyembur keluar dari orang-orang. Siapa yang tahu siapa Anda? Apa gunanya bagi kami untuk menjebak Anda? Jelas Anda memainkan babi asin yang nakal, Anda masih punya alasan. Puas, cepat dan bawa ponselmu. Fang Kuandao, jika Anda mengatakan ambil saja. Bagaimana jika Anda sengaja menghancurkan kami? Fangzi berbagi, hancur untuk membelikanmu yang baru. Puas, ya, jika Anda tidak berani, Anda memiliki hantu di hati Anda. Kerumunan penonton juga menunjukkan ekspresi aneh, dan tampaknya situasinya menjadi semakin menarik. Apakah benar-benar ada rahasia di dalamnya? Tentu saja, Zhou Kaijun tidak menyangka Zhang Yu akan menemukan celah yang begitu jelas, yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Namun, memberikan ponsel kepada pihak lain dengan cara yang begitu menarik perhatian dan membiarkan pihak lain memulihkan datanya sama sekali tidak mungkin. Memikirkan hal ini, dia bergegas, dan berkata, jangan percaya mulutmu, oke, aku sama sekali tidak menghapus video apapun, dan kamu tidak punya alasan untuk membuat masalah. Kami membuat masalah tanpa alasan. Zhang Yu berkata sambil tersenyum, dan berkata, ayo lakukan ini. Aku bertaruh $1.000 denganmu. Pasti ada bukti ketidakbersalahanku dalam video yang kamu hapus. Jika kamu berani berjudi, aku simpan uangmu sekarang, dan kamu berikan aku ponselmu. Bagaimana? Berani? Zhou Kaijun berkata, tidak. Informasi di ponselku sangat penting bagiku. Bagaimana jika kamu merusak ponsel? Kepada siapa aku ingin meminta? Jika kamu sangat malu, orang yang tidak mengenali babi asin itu tidak masalah bagimu. Aku tidak peduli. Aku akan memposting video itu ke forum sekolah dan melihat siapa yang akan memiliki dampak besar. Petik 2. Fang Kuan mendengar kata-kata itu dan buru-buru berkata, jangan bicara omong kosong dengan bocah ini. Kirim saja internet kepadanya, agar gadis-gadis di sekolah juga tahu seperti apa rupa satir besar di sekolah itu. Fang Zitong mendengar ini, jika kamu ingin memperjelas, jika kamu mengunggah video itu ke internet, itu akan menjadi pencemaran nama baik dan kamu harus bertanggung jawab secara hukum. Zhou Kaijun mencibir, bukankah video itu bukti fakta? Dan kita melakukan keadilan dan mengingatkan semua orang yang seorang satir, itu bukan pencemaran nama baik. Fang Kuandao berkata, itu benar. Para bajingan tidak takut, kita juga bisa takut pada fitnah. Hanya bercanda, semua orang di sekitarku mendengar bahwa itu adalah hahaha. Dan tersenyum pada saat yang sama. Dengan puas berkata, lupakan Zhang Yu. Jangan ganggu kedua orang ini. Jika aku mengatakan mereka memiliki hantu di hati mereka. Fang Zitong juga mengangguk, ya. Jika mereka berani berbicara omong kosong, ayo pergi ke sekolah. Ma Rongxuan berkata, ayo pergi. Lupakan saja kedua penyakit kejiwaan ini. Zhang Yu tidak berencana untuk terus terlibat dengan keduanya sambil berbicara. Pada saat itu, Zhang Yu melepaskan diri dari tarikan Ma Rongxuan, dan berkata, kenapa pergi? Masalah ini belum terpecahkan. Bukankah ada hantu di hatiku saat aku pergi? Puas, masalahnya adalah mereka tidak berani memberimu ponselmu. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan lagi, lihat, apakah mereka berani. Ketika Zhou Kaijun dan Fang Kuan mendengar ini, mereka mendengus pada saat yang sama, tetapi tidak ada yang berani menjawab. Tidak masalah, bahkan jika aku tidak punya ponsel, aku masih bisa membuktikan ketidakbersalahanku. Setelah Zhang Yu selesai, dia mendekati telinga yang puas dan berbisik dengan suara rendah. Setelah mendengarkan bisikan Zhang Yu dengan puas, dia mengangguk dan terus berputar, dan dengan cepat melarikan diri. Zhou Kaijun dan Fang Kuan melihat ini, dan refleks terkondisi melirik kepuasan karena melarikan diri, dan kemudian saling memandang dengan ekspresi ragu pada saat yang sama. Tao Xiaoxuan mengerutkan kening. Kamu bilang, apakah benar-benar ada masalah dengan presiden klub kebugaran ini? Ren Yujia buru-buru berkata, apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Pasti ada masalah. Jika aku mengatakan orang itu pasti memiliki hantu di hatiku, aku tidak akan membiarkan Zhang Yu memulihkan datanya.
Klub kebugaran memiliki orang seperti itu sebagai kepala rumah, aku tidak masuk mereka keluar. Petik 2. Luan Xiuting mendengar ini, tapi mengapa menjebak Zhang Yu? Qimei Dao, apakah kamu mengenali orang yang salah? Tao Xiaoxuan memikirkannya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, jangan mengesampingkan kemungkinan Zhang Yu menyinggung perasaannya. Ren Yujia berkata, bahkan jika itu adalah kejahatan, kamu tidak dapat membalas dendam dengan cara ini. Ini terlalu tercela. Tao Xiaoxuan berkata, Zhang Yu bahkan tidak tahu kapan orang yang menyinggung itu berada, dan itu tampaknya bukan sosok yang sederhana. Yujia, aku menyarankan kamu untuk menjauh darinya. Ren Yujia mengerutkan kening dan berkata, Xiaoxuan, ayolah, Zhang Yu adalah korban, dan itu bukan salahnya. Tao Xiaoxuan berkata, di mana dia berada, sebaiknya kamu mendengarkanku. Lalat tidak menyengat telur yang mulus. Pahamilah, ketika Ren Yujia mendengar ini, dia tidak tahu harus berkata apa. Setelah pergi dengan puas, beberapa orang yang melihat-lihat tinggal menjauh, tetapi beberapa orang tetap tinggal dan tidak pergi, tampaknya ingin melihat bagaimana hal terakhir akan diselesaikan. Puas di sana segera kembali dengan dua gadis. Kedua gadis itu masih berbicara dan tertawa sebelumnya, tetapi ketika mereka melihat begitu banyak orang melihat mereka di dekatnya, senyum di wajah mereka menghilang, tetapi mereka menunjukkan sedikit boneka. Berjalan ke Zhang Yu dengan puas, dan berkata, mereka ada di sini. Zhang Yu mengangguk, Fang Kuan menatap gadis itu, mengerutkan kening, dan berkata, apakah kamu kenal kedua gadis ini? Zhou Kaijun menggelengkan kepalanya, dan hatinya tidak memberi kesan pada kedua orang itu. Kakak Sue, silakan datang ke sini. Zhang Yu menunjuk seorang gadis dengan topi kuning, berbisik di sisi lain, dan berbisik, Kakak Sue. Aku punya sesuatu di sini, aku harap kamu bisa membantu. Ada apa? Gadis bertopi kuning itu sedikit ragu-ragu. Zhang Yu Dao, saya ingin menyalin video dari ponsel Anda. Bisakah Anda melihatnya? Gadis bertopi kuning itu mengerutkan kening, lalu mengerutkan kening, dan berkata, tidak nyaman, dan ketika kamu meneleponku tadi, kamu tidak mengatakan ingin mengambil video itu dariku. Zhang Yu tertawa rendah, maafkan aku, saudari. Baru saja semuanya lebih mendesak, aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya. Jadi, aku akan menambahkan 200 yuan ke 100 yuan yang baru saja kukatakan, bisakah kamu melihatnya? Ini, gadis bertopi kuning ragu-ragu mendengar ini. Zhang Yu kemudian berkata lagi, tambahkan 500. Sekarang kantor pusat. Ketika gadis bertopi kuning mendengar ini, dia merasa sedikit bersemangat, tetapi dia masih sedikit ragu-ragu. Bagaimanapun, video di ponsel itu terkait dengan privasinya. Menjual ratusan keping kepada orang lain bukanlah hal yang baik. Zhang Yu tentu saja memahami keraguan pihak lain dan tertawa, ayo kita lakukan ini. Saudari Sue, bolehkah aku melihat ponselmu? Jika aku memutuskan video mana yang aku inginkan, aku akan menunjukkannya kepadamu. Berikan padaku jika kamu setuju, kamu bilang tidak, mari kita bahas. Oke, itu, tidak apa-apa. Gadis bertopi kuning itu mengangguk, seolah-olah kondisi ini masih dalam jangkauannya yang dapat diterima. Dengan keputusan itu, gadis bertopi kuning itu mengeluarkan ponselnya, membuka layar kunci, dan memberikannya kepada Zhang Yu. Zhang Yu mengambil ponselnya, membolak-balik beberapa video terbaru, menemukan target dengan cepat, dan kemudian mengembalikannya kepada gadis itu, sambil menunjuk dengan jarinya. Gadis itu mengambil ponsel dan melihat lebih dekat pada video yang ditunjukkan oleh Zhang Yu. Itu tampaknya bukan masalah besar, itu hanya adegan sepele dari beberapa festival komunitas yang baru saja dia ambil, bahkan tidak menunjukkan dirinya sendiri. Kemudian dia meyakinkan dan mengangguk setuju. Keduanya segera menambahkan teman dan mulai mengirim video Zhang Yu dan gadis bertopi kuning bergumam di sana, tentu saja orang-orang di sekitar mereka bingung. Zhou Kaijun merasa sedikit kesal karena kemunculan gadis itu memberinya firasat buruk. Sejujurnya, sebenarnya, dia sekarang sedikit menyesal. Awalnya, rencana pembingkaian Fang Kuan yang tampaknya sempurna sekarang tampaknya penuh dengan celah. Saya tidak meminta bantuan pihak lain jika saya mengetahuinya. Saya tidak mengharapkan begitu banyak masalah. Tetapi sekarang setelah semuanya terjadi seperti ini, bahkan jika sudah terlambat untuk menyesalinya, Anda hanya bisa bertahan dan bertahan. Segera setelah Zhang Yu memberikan video itu,
dia mengeluarkan 600 secara diam-diam dan memberikannya kepada gadis bertopi kuning. Gadis itu mengambil uang itu dan pergi bersama teman-temannya. Bagaimanapun, sisanya tidak ada hubungannya dengan dia. Zhang Yu berjalan kembali ke tengah kerumunan lagi dan berkata dengan keras, "Maaf. Saya sudah menunggu lama." Berbicara tentang ini, dia menatap Zhou Kaijun dan berkata, "Menteri Zhou. Sebenarnya video di ponsel Anda, masalah terbesarnya adalah tidak ada cara untuk 100% yakin siapa pemilik tangan babi asin itu. Tapi itu tidak masalah. Saya juga punya video, berharap dapat membantu Anda menemukan pemilik sebenarnya dari tangan itu." Berbicara tentang ini, dia mengambil ponsel dan berkata, "Masalah semua orang, datang dan lihat." Setelah itu, dia memutar video di ponsel. Melihat ini, para penonton berkumpul dengan tergesa-gesa. Meskipun layar ponselnya tidak besar, gambar di atas masih sangat jelas. Isi layar terlihat sangat familiar, dan semua orang di sekitar Anda tahu bahwa itu adalah pemandangan festival komunitas. Itu berantakan, dan sepertinya tidak ada yang istimewa. Tetapi segera, seseorang muncul di sudut layar, dan saat arus orang bergerak maju. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu sangat tinggi, secara alami sangat jelas di antara kerumunan, ditambah dengan kebisingan tadi, semua orang di sekitar kondisional mengenalinya. Zhang Yu sedang berjalan dengan Ren Yujia saat ini. Keduanya bercanda dan tertawa, tetapi tidak ada yang berbeda. Hanya saja ketika beberapa orang lain muncul di layar, semua orang berubah menjadi ekspresi aneh. Zhou Kaijun dan Fang Quan melihat adegan ini, dan wajah mereka tiba-tiba jelek dan sekarat. Dalam video itu, Zhou Kaijun dan Fang Quan, sambil menunjuk dan sepertinya mengatakan sesuatu. Tidak lama kemudian, gadis pesta itu juga muncul dalam gambar. Setelah berbisik, dia dan Zhou Kaijun mempercepat langkah mereka ke Zhang Yi di depan. Pada saat ini, Zhou Kaijun dan Fang Quan juga mengikuti, dan jelas dari video itu bahwa Zhou Kaijun memegang ponsel dan sedang merekam video. Gadis itu berdiri di tempat, sampai Zhang Yu perlahan-lahan mendekatinya, dan kemudian melangkah mundur dengan ganas, tampaknya hampir mengenai Zhang Yu. Respons Zhang Yu sangat cepat ketika gadis itu hendak memukul, dan refleks yang terkondisi membuatnya. Tetapi Zhou Kaijun tiba-tiba berbalik dari memotret teks penjelasan masyarakat, telepon itu menghadap pantat gadis itu, dan dia telah menunggu Fang Quan di sampingnya tiba-tiba memiliki gerakan lengan yang nyata. Melihat ini, semua orang di sekitar menoleh ke satu sisi dan Fang Quan yang ada di tempat. Tampaknya merasa bahwa semua orang di dekatnya melihat dirinya sendiri, dan Fang Quan Zuan tampak malu. Anda harus tahu bahwa video di telepon Zhang Yu baru saja mengubahnya dari penggugat menjadi tergugat, sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Zhou Kaijun buru-buru mengedipkan mata pada Fang Quan saat ini. Kedua rekannya berbalik dan berencana untuk pergi. Siapa yang tahu Zhang Yu menghentikan mereka berdua dan berkata, "Tunggu. Kemana kamu pergi?" Puas dan Fangzi bertemu dengan beberapa orang dan buru-buru berhenti di depan mereka. Zhou Kaijun mengerutkan kening, dan berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Puas sambil tersenyum, "Bisakah kamu mengatakan apa yang bisa kamu lakukan?" "Tentu saja, jelaskan semuanya." Ma Rongxuan juga berkata, "Ya. Bukankah orang-orang yang seperti babi asin perlu meminta maaf?" Fang Quan berkata dengan tergesa-gesa, "Minta maaf. Aku tidak mendapatkan video itu darimu. Mengapa aku harus meminta maaf?" Fang Zitong berkata sambil tersenyum, "Oh. Seseorang tidak melakukan apa-apa. Apakah seseorang mengatakan bahwa kamu adalah babi asin?" Orang-orang di sekitar juga tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Fang Quanze berada di tempat, wajahnya agak jelek. Melihat ini, Zhou Kaijun buru-buru berkata, "Jangan membuat masalah dengan tidak masuk akal. Video yang baru saja kamu miliki juga bermasalah. Aku pikir kita akan melupakannya kali ini." "Benar, itu salah paham. Salah paham." Zhang Yu mendengar ejekan ini, "Kamu berada di depan begitu banyak orang, mengatakan bahwa aku seorang satir, dan kemudian mengatakan bahwa itu adalah salah paham. Apakah kamu memperlakukanku sebagai orang bodoh?" Puas juga berkata, "Kesalahpahaman apa yang memberitahu kita sekarang?" "Hantu pembohong." Ma Rongxuan berkata, "Tidak. Jika aku mengatakan bahwa kalian semua adalah pelompat peri. Sungguh lompatan peri." Fang Quan buru-buru berkata, "Siapa peduli apa yang kau inginkan? Kami juga korban, oke, akankah kami menggunakan kepolosan teman sekelas perempuan untuk menjebakmu?" "Baiklah,
Jika kau tidak mengingatkanku, aku sudah melupakan monster yang bukan laki-laki atau perempuan itu. Zhang Yu berbicara, mengalihkan pandangannya ke gadis yang tetap diam dari awal hingga akhir. Fang Quan dan Zhou Kaijun mendengar kata-kata Zhang Yu, dan wajah mereka berubah pada saat yang sama. Gadis-gadis itu terkejut ketika mendengar ini, dan bergegas kembali dan berlari. Pada saat ini, Zhang Yu bergerak di kakinya, dan kemudian mengejar gadis yang ingin berlari, menjambak rambutnya, dan rambut gadis itu langsung tercabut. Orang-orang di sekitarnya berseru serempak. Pada saat yang sama, Zhang Yu melangkah lagi untuk menjepit leher gadis itu dan melepaskan topengnya. Gadis itu menjerit, "Ah, aneh saja, gadis-gadis yang mirip Jiao Didi itu terdengar sangat aneh." Banyak orang yang merespons dengan cepat tampaknya langsung bereaksi. Tidak, tidak, orang ini sebenarnya seorang pria. Aku mengandalkan, ternyata itu adalah wanita simpanan wanita legendaris. Aku tidak menyangka ada orang di sekolah kita yang punya kebiasaan ini. Itu benar-benar burung besar di hutan. Ini akan menjadi banyak perbincangan di sekitar orang-orang, menunjuk pada anak laki-laki yang berpakaian seperti wanita. Zhang Yu melemparkan tutup kepala dan topeng di tangannya tanpa cedera dan menjatuhkannya di wajah anak laki-laki itu, lalu berbalik untuk melihat Zhou Kaijun yang pucat lagi. Dengan dingin berkata, "Aku dijebak oleh orang seperti ini yang bukan laki-laki atau perempuan. Apakah karena aku tertangkap basah karena kamu mencuri sesuatu terakhir kali? Jadi aku berusaha membalas dendam padaku?" Semua orang di sekitarku mendengar ini adalah setrum. Sebaliknya, ekspresi tertegun muncul. Ketika Zhou Kaijun mendengar ini, wajahnya berubah, dan dia buru-buru berkata, Kamu tidak ingin memacu orang, siapa yang mencuri sesuatu?" Fang Zi juga berkata pada saat yang sama, "Aku berkata mengapa tiba-tiba seseorang melakukan sesuatu dengan benar. Ternyata itu adalah balas dendam." Ma Rongxuan berkata, "Jangan bicara omong kosong kepada mereka, ayo pergi ke sekolah dan biarkan sekolah menanganinya." Puas, itu benar, Universitas Gyeonggi yang bermartabat. Beberapa orang benar-benar terlibat dalam menindak balas dendam. Ini terlalu berlebihan.